1000 tahun kalau tak sembahyang, apa gunanya sepohon kayu, daunnya rimbun, lebat bunganya separuhnya. Ya Allah, jadikanlah anak cucu kami orang-orang yang sholat. Muru auladakum bis-shalah, suruh anak kamu sholat. Wa hum abna'u sab'a sinin, suruh anak ibu sholat waktu umur 7 tahun. 7 tahun dia belum bisa baca Quran. Bagaimana dia menghafal Al-Fatihah? Bagaimana dia menghafal Qul Huwallah? Dia hafal Qul Huwallah karena ibu didengarnya sering baca Qul Huwallah. Ibu sambil masak sarapan pagi, Bismillahirrahmanirrahim, Qul huwallahu ahad, Allahus, itu baru Allahus samad. Maka ibu sering melantunkan ayat Al-Quran. Bapak didengarnya di rumah. Sering kau tengok ayah kau sholat di rumah? Ayah saya nggak pernah sholat di rumah Pak Ustadz. Itu yang betul. Karena laki-laki sholatnya di masjid. Laki-laki sholat di masjid, perempuan sholat di rumah. Laki-laki yang soleh sholat di masjid. Kalau ada laki-laki yang sholat di rumah, itu laki-laki yang solihah. Kenapa ini pengajian tidak buat di masjid? Kenapa tidak dimasukkan ke dalam masjid? Sekarang saya baru tahu rahasianya. Kenapa tidak masuk masjid? Karena masjid tidak muat. Mana muat masjid? Ini kalau sampai masuk semua meletup masjid ini. Meledak. Itu maka dibuat di tanah lapang. Jadi nanti kalau ada yang bertanya, apa ini Abdul Somad? Ceramahnya di tanah lapang, tidak ada orang dalam masjid. Makanya kau tengok betul-betul bodoh. Bukan orang itu tidak ke masjid, masjid itu tidak sanggup. Maka masjid hilang konsen saya nengok balon lepas. Kalau tuan pergi ke Madinah, jangan lupa membawa kapas. Ustaz Abdul Somad hilang bahan ceramah, menengok balon ikan udah lepas. Jadi sholat ini mesti ibu kalau anaknya nangis tolong belikan balon. Jamaah jangan sampai meninggalkan sholat. Ustaz Somad, boleh saya bertanya Ustaz Somad? Boleh. Apa pertanyaannya Bu? Macam mana kalau suami tak sholat? Hah? Kenapa kau bisa nikah sama dia? Fit and proper test pertama, anak yang mau meminang anak gadis kita, jangan tanya nomor induk pegawainya, jangan tanya berapa gajinya sebulan. Yang pertama ditanya adalah sholat. Allah aja dia sia-siakan, apalagi kamu. Allah aja tak dia pedulikan, apalagi kamu. Maka hai perempuan, kalian berpikir Allah aja disepelekannya, apalagi aku. Allah yang menciptakan dia, Allah yang mengasih dia makan, Allah yang menghidupkan dia, Allah yang membuat jantungnya berdetak, Allah yang membuat darahnya mengalir. Allah aja digitukannya, apalagi kamu. Jadi kenapa ibu bisa nikah sama dia? Kenapa bisa nikah sama hantu itu? Itulah Pak Ustadz. Kata Ustadz kan jodoh itu cerminan kita. Iya betul. Saya pun hantu juga dulu. Suami ibu itu genderuwo, aku kuntilanak Pak Ustadz. Maka anak kami tuyul semua. Ya Allah, ibu-ibu yang sudah taubat, ibu-ibu yang sudah hijrah, mudah-mudahan suaminya juga ikut bertaubat. Ini ibu-ibu yang hadir ini, saya yakin dan percaya suaminya pasti soleh-soleh semua. Kalau tak soleh takkan mungkin diizinkannya datang ke pengajian. Bang, aku mau datang ke pengajian. Siapa yang ceramah? Ustaz Somad. Pergilah, aku ngefans banget sama dia. Pergilah dia. Abang tak ikut? Abang ada pula acara main gaple sebentar. Nanti ibu pulang ceritakan sama dia. Apa kata Ustaz Somad tadi dek? Kata Ustaz Somad, Bang, abang masuk neraka. Ah, kau bohong. Mana ada dia ngomong gitu? Abang kok tahu? Aku kan streaming dari rumah.
Orang yang selalu nonton streaming online, insya Allah masuk surga. Surganya online juga. Innamal a'malu binniyat. Kalau ada saudara kerja di rumah karena sakit, karena tak bisa datang, dia mendengar online melalui streaming. Ini kameranya bukan main banyak, mudah-mudahan kamera ini hidup. Maka insya Allah mereka juga dapat pahala menuntut ilmu, insya Allah, amin. Kalian yang belum nikah, maka carilah istri yang sholat. Kalau sampai kalian nikah sama bini yang tak sholat, oh mah menderita kalian. Dapat kalian lihat istri kuntilanak. Gimana kalian? Anak-anak ditinggal di rumah, mestinya dia membacakan Fatihah, dia mengajarkan wudhu. Ya Allah, anak-anak lajang ini kirimkanlah kepada mereka bidadari dari surga, ya Allah. Amin. Bapak-bapak ini saking takutnya, takut dia bininya nengok, awas kau bilang amin. Cubit biru kan kau dan kau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak tidak bisa main suruh. Salat. Dia nanya, "Ayah kenapa tak salat?" "Ayah salat di Masjidil Haram." Mana bisa begitu? Dapat tak bisa anak sama istri main suruh. Salat ke masjid. Ayah kok enggak salat? Ayah udah dewasa. Anak mesti dibawa tangannya ke masjid. Hari ini kita sedang membuat story, sedang membuat historis, sedang membuat sejarah. Kita membawa anak-anak kita ke masjid. Semua anak-anak yang dibawa ke masjid hari ini, nanti anaknya pun akan dibawanya juga ke masjid, insya Allah. Nanti mereka ini kalau udah dewasa, mereka saling bertanya, "Dulu ayah kau ada bawa kau ke masjid?" "Ada." "Sholat?" "Enggak." "Waktu ngambil daging kurban?" "Dulu kau ada emak kau bawa kau acara di Tanah Lapang rame-rame?" "Ada." "Acara pengajian Ustaz Somad?" "Enggak, dangdut." "Apa yang kau tengok waktu itu?" "Ku tengok pentasnya tinggi, artisnya pakai rok pendek. Terus ku tengok air liur ayahku meleleh." Itu tidak terjadi di bumi Nangro Aceh Darussalam. Kenapa? Karena ini negerinya para ulama, negeri Seramo Mekah, serambinya Makkah Al-Mukarramah. Semua orang dari Papua, dari Makassar, dari Banjar, dari Semenanjung, sebelum mereka ke Makkah, mereka singgah dulu ke Pulau Sabang, karena ini adalah serambinya Makkah. Hari ini apakah Nangro Aceh Darussalam masih serambi Makkah? Masih. Cobalah tengok anak-anak yang soleh, anak SMA pakai peci, anak SMA pakai jilbab, padahal mereka bukan sekolah agama, sekolah umumnya saja begitu, apalagi sekolah agama, apalagi daya, apalagi pondok pesantren. Insya Allah Allah menjaga negeri ini kalau kita sholat. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ini masjid cantik luar biasa. Kacanya Masya Allah macam akuarium. Ini kampung ini aman, tak ada pencuri. Ustaz tahu dari mana tak ada pencuri? Tiangnya emas, aman semua. Luar biasa. Di tempat lain saya selalu diminta, "Ustaz Somad, tolong penggalangan dana untuk pembangunan masjid." Masjid sudah siap, malah tak ditempati. Kenapa? Karena tak muat jamaahnya. Di tempat lain lebih banyak tiang daripada jamaah. Dia yang azan, dia yang iqamat, dia yang imam, dia yang makmum. Usolli fardhus subhi rak'ataini adaan imaman. Padahal tak ada makmum. Kenapa imaman? Ya mungkin nanti makmumnya datang menyusul. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Sengaja dipanjangkan biar supaya makmum cepat bangun. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim
Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terdengar suara amin, tapi pas ditengok di belakang ada makmum. Rupanya makmumnya jin semua. Itu tidak terjadi di kampung kita. Karena ini adalah orang-orang yang menjaga sholatnya. Ustaz tahu dari mana? Saya husnuzon aja. Bagaimana kalau ternyata besok subuh masjidnya besar, tidak ada yang berjamaah Pak Ustaz? Kalau sampai masjid ini ramai, bangunannya megah, tapi tak ada orang sholat subuh berjamaah, istahwazat alaihimus syayatin, satu kampung ini diganggu setan. RT-nya kesetanan, RW-nya kesetanan, kadesnya kesetanan, kadusnya kesetanan. Caman kau sebut ada orangnya. Maka kita jaga supaya jangan sampai kesetanan. Kenapa suami saya ini kesetanan? Kenapa bini saya ini kesetanan? Gara-gara membiarkan masjid surau langgar musola, ditinggalkan, tidak ada sholat berjamaah. Siap jaga sholat berjamaah? Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ibu suruh anaknya belikan kain kecil supaya anaknya semangat. Mama belikan apa tadi dari pasar? Ini ada yang kecil nah. Apa kecil? Kain sarung kecil. Rajinlah dia pakai sarung. Pergilah dia ke masjid. Tapi ayahnya pula tak ke masjid Pak Ustaz. Belikan juga sarung kecil. Kalau ayahnya tak ke masjid, jangan belikan sarung kecil. Belikan apa Pak Ustaz? Kain kapan? Jadi ingat dia akan mati. Bapak-bapak mati. Ibu-ibu mati. Orang kaya mati. Orang miskin mati. Tentara mati. Berani kalian. Polisi mati. Ustaz mati. Astagfirullah. Aku pun sampai hati juga dia. Semua kita akan mati. Dan yang dibawa apa? Ada yang mati bawa surat tanah? Gak ada. Ada orang yang mati bawa mobil? Tak ada. Mobil ibu tinggal dipakai bapak dengan bininya yang baru. Hari ini bapak ibu boleh ketawa, tapi nanti pas di jalan betul juga kata saya. Yang setia menemani kita hanyalah sholat. Sholat juga lagi. Sholat itulah yang menemani kita di liang lahan. Sholat itu menemani kita sampai ke padang mahsyar. Sholat itu menemani kita ke titian siratal mustaqim. Sholat itu memberatkan timbangan amal. Sholat itulah yang mengantarkan kita ke surga Jannatul Firdaus. Sholat menyelamatkan dari azab neraka. Karena sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akidahnya sudah la ilaha illallah, salatnya sudah. Yang ketiga adalah akhlakul karim. Saya datang kemari pakai sorban. Sorbannya kecil kan. Saya memang biar kemana-mana bawa sorban kecil supaya bisa saya simpan di jaket. Karena kadang saya turun dari pesawat, kopernya belum dibuka, kadang ketinggalan pula di airport. Jadi saya bawa sorban kecil. Sampai di sini tak laku sorban kecil. Dikasih sorban yang besar. Langsung Abu memasangkannya ke leher saya. Allahu Akbar. Ini menjadi kenang-kenangan luar biasa. Pisang emas bawa berlayar, masak sebiji dalam peti. Hutang emas dapat dibayar, hutang budi dibawa mati. Ini akhlakul karimah. Jamaahnya berakhlakul karimah. Mana bukti akhlakul karimah? Laki-laki di sini semua, perempuan di sini semua. Ada juga laki-laki bukan? Ini akhlakul karimah, tak boleh campur aduk. Tapi Pak Ustaz bilang tak ada campur aduk. Ya, di sini mana ada perempuan nak?
Di sini Pak Ustaz kenapa bisa ada laki-laki? Mereka ini mengawal, menjamin bahwa benar-benar perempuan ini selamat dunia akhirat. Kita husnuzon aja lah semua. Nah, ini akhlakul karimah mesti kita jaga. Supaya apa? Tidak ada gunanya sholat, karena kalau tidak berakhlakul karimah, hilanglah pahala sholatnya. Dengan sholat, anak-anak menjadi anak yang berbakti. Mudah-mudahan anaknya berbakti kepada orang tua, insya Allah. Amin. Ustaz. Ya, pernah satu hari saya makan sama suami saya di rumah makan Pak Ustaz. Terus Bu, tiba-tiba minuman yang kami pesan itu tumpah. Apa kata suami Ibu? Kemana mata kau? Terus apa yang mau Ibu tanyakan? Waktu pas dia jalan sama kawannya, tumpah air, dia senyum. Dibilangnya sama kawannya, tenang bro, kita pesan air yang baru. Ke kawannya begitu lembutnya dia Pak Ustaz, ke aku begitu kasarnya dia Pak Ustaz. Bagaimana lah yang perlu kubalas Pak Ustaz? Tenang aja Bu, nanti dia kan tak lama lagi tua sakit. Terus gimana? Nanti pas dia sakit, suruh kawannya itu menyuap dia. Kalau sampai masanya kalian laki-laki yang gagah, yang perkasa, yang punya duit, yang ganteng, yang hebat, yang kuat, hari berganti musim berubah, setahun jadi 10 tahun, lama-lama laki-laki akan tua. Siapa yang akan menyuapkan kalian makanan ketika sedang sakit, ketika sedang stroke, terbaring di rumah sakit? Mereka nilai yang akan menyuap dengan akhlakul karimah. Makanya ya Bang, Ibu mau menyuap bapak nih? Alah, malu pula dia. Mereka nilai yang setia sampai pintu liang lahat. Iya kan Bob? Habis itu dimasukkannya dia pulang. Boleh saya bertanya? Janji, jangan bohong. Kalau mereka terbujur kaku, kalau mereka sakit, insya Allah sehat. Amin. Ini kalau nih, mana tahu, malang tak dapat ditolak, untung tak dapat diraih. Maukah ibu menyuapnya dengan kasih dan sayang? Saya sebenarnya sedang ngetes aja. Mereka sepakat bilang mau, itu pasti karena bapak ini orangnya baik-baik semua. Beda-beda tipis antara baik dengan takut, itu yang beda. Coba kalau bapak tak baik, pelit, bin bakhil, bin medit, bin kikir, apa yang mereka lakukan? Mereka akan menyuap juga. Makan Pak, makan. Sabar ya Bang. Insya Allah nggak sampai hari Jumat selesai nih Bang. Menangis nanti kalian laki-laki di rumah sakit. Di samping rumah sakit ada menara masjid tinggi. Terdengar suara azan berkumandang. Hayya 'alas shalah. Meleleh air mata. Abang menangis kenapa? Mau sembahyang. Itulah dulu tuh saya tak sembahyang, mampu mati kok kan. Tapi kalau istri yang solihah macam ini, dia tidak akan berkata bekasar begitu. Dia pasti akan mengatakan, tenang Bang, malaikat maut bentar lagi sampai. Hidup ini adalah kenangan. Hidup ini menciptakan kenangan. Ibu mengenang bapak karena kenangan yang baik. Bapak mengenang ibu karena kenangan yang baik. Apalah yang paling bapak kenang dari ibu? Yang paling ku kenang Pak Ustaz, waktu meminang dia dulu, tak ada ku bawa duit Pak Ustaz. Ku bilang sama dia, aku tak kaya dek, apa yang bisa ku berikan? Apa kata dia? Cintamu Bang. Tapi sayangnya itu hanya ada di sinetron aja. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini bapak-bapak TNI Polri, bapak Babinsa, bapak Babin Kamtibmas mengawal Ustaz Abdul Somad. Bapak Ibu bangga apa tak bangga? Udah diambil foto kan? Ambil lah. Posting nanti di Instagram, posting nanti di FB, posting nanti di TikTok. Hai guys, ini Babinsa kami. Babinsa kau mana? Babinsa kami mengamankan Ustaz. Babinsa kau mengamankan apa? Laga ayam. Mana paten? Ini Babinsa, Babin Kamtibmas masuk surga insya Allah. Mereka mengamankan. Ini memangnya tidak aman tempat ini. Aman atau tak aman? Kalau aman kenapa
Kenapa dikasih jeruji besi? Ini aman apa tak aman? Kalau aman, kenapa pengawalnya 3 lapis? TNI, polisi, pemuda Pancasila. Ini aman. Tapi di luar pagar sana ini ada mak-mak garis keras. Tadi waktu dari mobil ke masjid, yang mengawal saya itu 3 lapis. Seandainya dikawal tadi, mungkin udah bertanggalan semua gitu. Ibu-ibu yang solihah, ibu-ibu yang baik, datang kemari panas-panas. Ini ada pembagian kue kotak, ada pembagian sembako, ada pembagian surat tanah. Ini semuanya datang karena lillahi ta'ala. Datang dia membawa karpet, membawa pot bunga. Tolong selesai acara balikkan karpetnya ini. Jangan sampai habis acara. Apa kenangan waktu Ustaz Somad datang kemarin? 3 pot bunga hilang. Kita ingin meninggalkan kenangan yang baik. Kau lama bertetangga sama dia. Oh, dia tetanggaku paling baik. Apa yang dilakukannya? Berapa kali diantaranya aku bubur kacang hijau, bubur ayam, bubur macam-macam. Apa yang paling baik? Itulah piringnya tak kubalikkan sampai dia mati. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tinggalkanlah kenangan yang baik. Ustaz Somad itu baik. Oh, Ustaz Somad itu baik. Apa kenangannya yang paling kau kenang? Yang ku kenang Ustaz Somad itu ceramah, dia tak lebih dari 600 ml. Nah, soal 60 menit selesailah dia. Aku senang kali kalau ceramah yang pendek-pendek. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, akmalul mu'minina imanan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya bukan yang sholatnya banyak, bukan yang hajinya banyak, bukan yang zikirnya banyak. Ahsanuhum khuluqan, orang yang paling baik akhlaknya. Doakan supaya Ustaz Somad dan anak keturunannya berakhlakul karimah. Rabbana hab lana minas sholihin, jadikan anak kami semuanya anak yang berakhlakul karimah ya Allah. Qurrata a'yun, sejuk dipandang mata. Aku Pak Ustaz, kalau menengok anak bapak itu sejuk mataku Pak Ustaz. Kenapa sejuk? Jilbabnya panjang, bajunya panjang, roknya panjang, matanya menunduk. Tapi kalau udah menengok itu Pak Ustaz, panas biji mataku Pak Ustaz. Kenapa panas? Dipakai celana lijing Pak Ustaz. Anak umur 18 tahun dipakai celana anak umur 8 tahun, menjerit celana itu. Tolong! Kalau menengok tetanggaku ini panas biji mataku Pak Ustaz. Kenapa? Dipakainya pula baju you can see Pak Ustaz. You kamu can bisa sih menengok. You can see kau bisa menengok ketiak aku. Ibu kalau ketawa ditahan. Khawatirnya kuat-kuat keluar dari yang lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenangan yang baik akan menjadi kenangan yang baik, membuat orang teringat yang baik. Saya yakin dan percaya semua masyarakat ini kalau dapat kabar Ustaz Somad meninggal dunia, pasti insya Allah akan dikirimkannya Al-Fatihah. Jangan bacakan sekarang. Betul? Kalau dapat kabar Ustaz Somad mati, mau mengirimkan doa, mau mengirimkan Al-Fatihah, itu berarti ada kenangan yang baik. Kata bapak dulu, Pak Ustaz, biniku itu asal aku pulang, ku tengok di handphonenya isinya ulat aja semua. Ulat pinang, ulat sagu, apa maksud ulat? Meliuk-liuk perempuan. Tapi setelah ada ceramah Ustaz Somad, aku pulang ke rumah, belum lagi aku masuk ke kamar, sudah kudengar suara Ustaz Somad. Inilah Ustaz yang banyak menghabiskan paket biniku rupanya. Tapi insya Allah isinya tausiah, mengingatkan kepada akhlak. Lau kuntu amiran ahadan ala ayasjuda ala ahadin la amartu. Kalaulah seboleh dalam Islam ini menyembah manusia. Dalam Islam manusia boleh tak menyembah manusia? Tak boleh. Seandainya boleh menyembah manusia, ku perintahkan istri bersujud kepada suaminya. Sakingkan besarnya pengabdian akhlaknya. Innama huwa jannatuki wa naruki. Suamimu bisa jadi surgamu, suamimu bisa jadi nerakamu. Ini adalah perempuan yang berbakti kepada suaminya, istrinya solehah, suaminya soleh, keluarganya sakinah, mawaddah warahmah, insyaallah. Amin. Ya Pak Ustaz, tapi suamiku ini begini begono, begini begono.
Mana ada gading yang tak retak, mana ada tebu yang tak berbongkol. Semua ada cacatnya, semua ada kekurangannya. Kullu bani Adam khata'un, semua manusia ini ada silap salahnya. Wa khairul khata'in at-tawwabun, sebaik-baik orang yang bersalah adalah bertaubat nasuha. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Mudah-mudahan Allah mengampunkan semua silap salah kita. Laki itu banyak salahnya Pak Ustadz. Apa salahnya Bu? Selama nikah dia tak pernah membangunkan aku tahajud Pak Ustadz, tapi dia sembahyang kan Bu? Sembahyang Pak Ustadz, alhamdulillah. Suami saya itu membangunkan saya tahajud Pak Ustadz, tapi waktu saya suruh jadi imam tak berbunyi Pak Ustadz. Allahu Akbar. Suami orang mabuk, semua orang berzina, semua orang pakai narkoba, semua orang pakai sabu-sabu, dia masih mau sholat, membangunkan ibu tahajud, bangun-bangun malam. Cemana bunyi dia membangunkan ibu? Asal jam 2 malam diambilnya lah Pak Ustadz, percikannya air. Bangun! Itu kalau nikahnya udah 20 tahun. Tapi kalau yang bulan madu kemarin, wake up my darling, wake up my hand. Dibangunkannya ibu pun bentang sajadah. Ditanyanya ibu, ya ayat cinta atau ayat romantis? Masya Allah, tabarakallah. Mudah-mudahan suami ibu semuanya bertaubat nasuha. Taubat nasuha itu macam mana Pak Ustadz? Mandi taubat. Mandi taubat itu macam mana Pak Ustadz? Maaf, basah semua macam mandi wajib. Mandinya di mana Pak Ustadz? Boleh di kamar mandi, di sungai boleh, di laut Pak Ustadz bagus. Apalagi kalau pergi ke Pulau Sabang, bagus mandi di situ. Bukan cuma dosanya hilang, suami itu hilang sekali. Tidak ada manusia yang tidak pernah bersalah. Apa kata Allah kepada Nabi Adam? La taqraba hazihi syajarah, jangan dekati pohon kulni. Fa'azallahuma syaitan, setan menggoda mereka. Akhirnya mereka bertaubat. Doa yang paling tua adalah doa taubat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Saya tak mau dinyanyi-nyanyikan gitu Pak Ustaz. Saya mau slow aja. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Bagus. Saya tak mau bersuara Pak Ustaz, biar masuk ke dalam hati. Asal jelas. Ini kadang istighfar tak jelas, tak apa-apa katanya. Macam dapat bakwan panas. Yang keempat adalah imannya sudah, la ilaha illallah akidah, ibadahnya sudah, akhlaknya sudah, tapi tidak bisa hidup sendirian. Yang keempat, banyak-banyak menyambung silaturahim. Termasuklah ini silaturahim. Kalau tidak ada acara tabligh akbar ini, mana jumpa saya dengan Pak Abdullah Putih? Kalau tak ada tabligh akbar ini, mana jumpa saya dengan Tengku Fadil Rahmi? Kalau tak ada acara ini, mana jumpa saya dengan Pak Caman anak muda yang berapi-api tadi? Kalau tak ada acara ini, mana jumpa saya dengan Bapak Ibu sekalian? Jauh kampung kami ini Pak Ustaz, tak ada. Saya tertidur, dan itu agak-agak apa sedikit kan, tidur lagi sampai. Masya Allah, jalannya hancur Pak Ustaz, tak terasa. Rasanya macam teh botol yang digoncang. Ya Allah, pejabat-pejabat kami, bukakanlah pintu hatinya untuk mengaspal jalan. Ya Allah. Kalau tadi aspalnya juga, lamakanlah hisabnya di akhirat. Ya Allah. Bayangkan aja, 85 desa
Bayangkan aja 15 kampung yang akan menuntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hisabnya lama. Ya'ti yaumal qiyamati bi sholatin. Ada orang yang datang pada hari kiamat, salatnya banyak, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, qabliyah, ba'diyah, tahajud, duha, isra, awabin. Salatnya banyak, puasanya banyak, Senin Kamis, Ayyamul Bait, 6 hari bulan Syawal. Ibadahnya banyak, tapi menganiaya orang, menzolimi orang, termasuklah tak mengaspal jalan. Itu di akhirat lama sekali. Mau Bapak Ibu memaafkan? Berat. Tadi saya pikir waktu saya bilang mau memaafkan karena udah lama ceramah, saya pikir mau, rupanya tidak. Ada orang yang nanti pada hari kiamat datang menghadap Allah, sholatnya banyak, zakatnya banyak, puasanya banyak, sedekahnya banyak, tapi zalim dan aniaya. Ukhizat hasanatuhum, diambil sholatnya, diambil hajinya, diambil umrohnya, diberikan kepada orang yang teraniaya karena jalannya banyak berlubang dan hancur. Maka inilah azab yang paling mengerikan. Dunia ini tidak lama, guys. Jabatan tidak lama, saudaraku. Tapi hisab di akhirat aman sangat lama. Kita doakan pejabat-pejabat kita, dibukakan Allah pintu hidayah, segera diaspalnya jalan kemari, insyaallah. Lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4.000 orang. Doa kita mengetuk pintu langit. Mudah-mudahan dikabulkan Allah, dikabulkan Allah, dikabulkan Allah, insyaallah. Amin. Rajin-rajin menyambung tali silaturahim. Maulid Nabi datang, Isra Mi'raj datang, Nuzul Quran datang, 1 Muharram datang, 17 Ramadan datang, acara halal bihalal datang. Siapapun penceramahnya tetap datang. Siap datang? Datang, duduk, dengar, diam. Kawan saya Pak Ustadz, asal pengajian. Kalau ada orang datang pengajian tertidur, itu berarti ceramahnya sudah masuk ke hati. Saya tak pernah marah. Kenapa? Karena berapa banyak orang di kota besar stres, depresi, tak bisa tidur, kena penyakit insomnia. Jam 2 malam matanya berkedip-kedip. Anda bisa membeli kasur, tapi tidak bisa membeli tidur. Betul? Anda bisa membeli rumah makan, tapi tidak bisa membeli selera makan. Makanya kalau ibu mau makan, makan aja. Tak usah pentingkan cakap orang. Ini kalau dengar cakap orang, kok bukan? Pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Akhirnya dia tidak tak makan, kita tak, dia tak mati. Ketawa ya, dimakannya makanan kita. Bagus kita makan, makan aja. Siap makan? Saya nih bolak-balik makan, tak tunggu. Kau usah pikirkan. Yang penting bisa bersilaturahim, bisa beribadah. Yang penting sehat. Bapak-bapak semua, insya Allah sehat. Datang ke masjid, jalan kaki. Kenapa jalan kaki? Supaya badan sehat. Yang punya mobil, bawa mobilnya. Supaya apa? Supaya mobilnya ikut juga dapat ibadah. Itu mobil-mobil yang datang ke masjid ini, insya Allah mobil-mobil ini semuanya mendapat berdaya ibadah semuanya, insya Allah. Amin. Yang terakhir, yang kelima, jangan lupa minta doa orang. Abu, Abi, Walid, Tengku, Bapak, Ibu, doakan supaya Ustaz Somad mati husnul khatimah. Jangan bosan minta doa. Saya kalau jalan salam sama Abu sama Abi, bisik ke telinganya, doakan saya Abu, doakan saya Abi, doakan saya Tengku. Kepada semua orang tak pernah saya bosan minta doa. Jumpa sama jamaah, Ustaz Somad, doakan anak saya, doakan juga anak saya. Ustaz Somad, I love you too. Kenapa? Karena mungkin doa saya untuk saya tak makbul, tapi doa saudara saya dari bumi Namru Aceh Darussalam, di tengah malam dia terbangun menetes air mata. Ya Allah, kalau aku kenang tadi Ustaz Somad, sedih kali aku, ya Allah. Kenapa? Gak bisa foto. Apalah arti foto itu?
foto itu semua akan hancur. Yang kekal abadi adalah doa bapak untuk doa ibu untuk kita semua, insya Allah. Amin. Ustaz Somad, boleh saya bertanya? Boleh. Boleh nggak saya mendoakan mantan pacar saya dulu, Pak Ustaz? Kenapa kau doakan dia? Berarti dia masih bersarang di dalam hatimu. Bagaimana dengan suamimu? Bagaimana dengan istrimu? Doakan saja umat Nabi Muhammad SAW. Semua yang datang ini mudah-mudahan diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Abidillah. Tawassalna bismillah Rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Nabi Muhammad sedang melihat kita. Dari mana Ustaz tahu? Allah yang mengatakan, wa qul i'malu, beramallah kamu. Yang meringat amal kita, yang memperhatikan amal kita, yang mengawasi amal kita, yang menengok amal kita. Tiga. Yang pertama, fasayarallah, Allah melihat amal kita. Yang kedua, wa rasuluhu, Rasulullah melihat amal kita. Kira-kira Rasulullah menengok kita berkumpul ini bangga apa tak bangga? Bangga. Kita tak pernah jumpa sama dia, kita tak pernah makan sama dia, kita tak pernah perang sama dia, tapi kita bisa datang karena ada ustadz yang akan membacakan hadis-hadis Nabi Muhammad. Mudah-mudahan kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Nanti di saat tak ada yang bisa menolong, bapak tak bisa menolong ibu, ibu tak bisa menolong bapak, ibu bapak tak bisa menolong anak. Yang menolong kita adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya banyak-banyak bersodakoh, banyak-banyak bersolawat, banyak-banyak bersolawat. Daripada lidah cakap menyakiti hati orang, bersolawat. Ini kadang beli kangkung 2 ikat setengah jam. Bagaimana anak saya lagi semua? Kenapa tak bersolawat? Besok kalau ada yang ngajak membicarakan aib orang, riba dan gimana kabar lagi saya anak saya bini saya? Allahumma sholli ala sayyidina. Gimana kabarnya anak saya lagi saya bini saya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Kau kenapa begini sekarang? Begini pesan dari Ustaz Somad. Jangan banyak-banyak cakap kau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man shalla alayya sholatan, siapa yang berselawat kepadaku 1 kali, sallallahu alaihi biha asyra, Allah balas 10 kebaikan. Ini tanah suburnya luar biasa, kebun sawitnya ada, kebun karetnya ada, kebun pinangnya ada, kebun palapnya ada. Baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, dijaga dengan doa. Jangan sampai kita tak mendoakan tetangga hanya karena rezeki dia lebih banyak. Ini dia bangun rumah, demam kita. Beli mobil baru, langsung masuk kita ICU. Kenapa ini? Doakan dia. Itu kawan kau sekolah kan? Iya. Sama-sama SD? Iya. Sama-sama SMP? Sama, satu kursi kami satu bangku. Sama-sama kuliah? Sama. Kenapa dia duluan nikah? Iyalah, dia pakai pelet. Doakan jodohnya lebih dulu datang. Kau kenapa belum menikah? Jodohku mungkin datangnya nanti terlambat sedikit, tapi langsung 3. Husnuzan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak sanggup saya datang ke pernikahannya Pak Ustaz. Kenapa? Aku takut dia jadi orang. Datang, doakan dia. Barakallahu lakuma. Orang kalau hatinya bersih, doanya tulus, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Semoga sakinah mawaddah warahmah ya. Tapi kalau hati sakit, barakallahu lakum wa saya yakin dan percaya, ini yang hadir ini semua hatinya bersih. Dari mana Ustaz tahu? Memangnya Ustaz dukun? Dari mana Ustaz tahu hatinya bersih? Wajahnya semuanya segar, cerah, tak ada menanggung beban apapun, seakan-akan macam tak ada utang. Padahal tak ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala,
pertemuan kita ini pertemuan yang insya Allah diridhoi Allah. Selesai pengajian ini semua dosa-dosa kita diampunkan Allah. Mana ada jaminannya Pak Ustaz? Ada dalamnya dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Orang kalau sudah selesai pengajian, waktu dia berdiri, apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu. Saat kamu berdiri, dosa-dosa kamu sudah diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Yang disampaikan Ustaz Somad tadi ada berapa? Ada 5. Apa yang 5 itu? Aduh, aku tak ingat pula. Kenapa kau tak ingat? Soalnya tadi waktu sedang ceramah itu hilang balon 3. Yang pertama jaga akidah, yang kedua jaga ibadah, yang ketiga jaga akhlakul karimah, yang keempat jaga silaturahim, yang kelima saling mendoakan. Pokoknya kalau saya bertanya, tak usah jawab, karena nanti lama-lama saya jawab sendiri. Berapa yang disampaikan Ustaz Somad tadi? Ada 5. Yang 5 itu apa? Tinggal sambung-sambung ujungnya. Yang pertama adalah akidah. Yang kedua adalah ibadah. Yang ketiga adalah akhlakul karimah. Yang kelima adalah silaturahim. Yang terakhir adalah saling mendoakan. Itulah enaknya ceramah saya. Tinggal nyambung-nyambung. Ustaz, aku tak bisa kuingat apa aja yang kau ceramahkan tadi Pak Ustaz. Jangankan ibu, jangankan bapak, aku tak ingat. Tapi insya Allah direkam, bisa diulang balik. Ada nanti di channel TikTok ada di channel YouTube ada di Instagram ada. Nanti gambar kita diupload. Yang mana tuh Pak Ustaz? Itulah yang Instagramnya 7 juta itu. Apanya maksud Ustaz Somad? Follow. Tengok isinya, ada pengajian-pengajian, pertanyaan-pertanyaan. Supaya apa? Di lingkungan kampung kita soleh, di lingkungan tempat bekerja soleh, Bapak Babinsa-nya soleh, Babin Kamtipmasnya soleh, pemuda Pancasilanya soleh, dan medsosnya juga soleh. Grup-grup WhatsApp-nya soleh. Kalau di grup itu ceritanya ibadah, lanjutkan. Tapi kalau ceritanya maksiat, mohon maaf ya guys, aku keluar dulu karena tak mau masuk neraka sama kalian. Sombong kali kau. Daripada aku terbawa-bawa, aku tak bisa mempengaruhi kalian. Ini semua kebaikan-kebaikan. Mudah-mudahan. Saya ini orangnya suka penasaran. Jadi saya tanyalah kepada Wakil Ketua Pemuda Pancasila. Kenapa kalau saya tausiah itu ada pemuda Pancasila mengawal? Kenapa mereka selalu datang? Lalu kata Bapak Wakil ini berkata, kata dia, Ketua Pemuda Pancasila Bang Yapto. Kata Bang Yapto, kita ini pindah dari mana? Dari haram jadah ke sajadah. Itu kata Bang Yapto. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di akhir majelis doa yang diaminkan oleh para malaikat rahmat, doa yang diaminkan lebih 40 orang, lebih 400 orang, lebih 4000 orang, insyaallah dikabulkan Allah taala. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah warahmah. Mudah-mudahan anak kita soleh dan solehah. Mudah-mudahan kita diberikan istiqamah. Mudah-mudahan negeri kita baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. La tad'a lana dhanban illa ghafartah. Ampunkan dosa-dosa kami ya Allah, yang besar, yang kecil, yang lama, yang baru, yang sengaja, yang tak sengaja, dosa mata, dosa telinga, dosa hati, dosa bisikan pikiran. Ampunkan semuanya ya Allah. Saudara-saudara kami, tempat kami membuat dosa, kalau dia masih hidup bukakan pintu maafnya ya Allah. Kalau dia sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah. Wala aiban illa satarta. Kami banyak aib, banyak cacat, tutupilah di mata manusia dan di hadapan-Mu ya Allah. Wala maridhan illa syafaita. Saudara kami yang sakit sehatkan, angkat penyakitnya ya Allah. Wala mayitan illa rahimta. Yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya ya Allah.
wala mumtahinan illa najahta, yang ujian luluskan dengan nilai terbaik ya Allah. Wala dainan illa qadaita, yang dililit hutang lepaskan dari hutang piutang riba ya Allah. Wala aziban illa zawajta, yang lajang yang gadis belum menikah jumpakan dengan jodoh yang baik-baik. Wala raghiban illa anjabta, berikan keturunan anak yang soleh dan solihah menegakkan sholat hingga hari kiamat ya Allah. Allah marzuqna rizqan halalan thayyiban mubarakan fi, berikan kami rezeki yang halal barakah supaya kami dapat berinfak, berbakat dan bersedekah. Rabbana fil lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wa li abaina ayah kami, wa li ummahatina mak kami, wa li azwajina pasangan hidup kami, wa li zurriyatina anak cucu keturunan kami, wa liman hadarana, semua yang hadir di majlis ini, wa li masyaikhina, para abu, para abi, para tengku, para walid, para pimpinan dayak kami, ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.